Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan bagaimana Bapak Joko Widodo akhirnya menanggapi penangguhan penahanan Roy Suryo dan juga Tifa yang kemarin dikabulkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kira-kira respon Pak Jokowi gimana ya? Nanti kita simak videonya. Karena selain itu, pakar hukum pidana juga memberikan sebuah pandangan yang sangat mengejutkan terkait dengan nasib dua tersangka ini yang sekarang sedang tertawa terbahak-bahak, sedang menghirup udara bebas. Tapi kalau dia melanggar satu hal penting ini, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan bisa saja menggiring mereka kembali ke dalam ruang tahanan. Kira-kira apa itu? Nanti kita simak. Karena terakhir, ada informasi yang sangat penting dari Bapak Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang mengenai para purnawirawan Polri yang sepertinya sudah geram dengan tingkah laku Ugro Seno yang selama ini terlihat sangat membela Roy Suryo dan juga berusaha untuk mengintervensi, mengintimidasi para penegak hukum yang menangani kasus ijazah Pak Jokowi. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Selamat siang Dan. Alhamdulillah. Selamat siang Pak Jokowi. Satu aja ya. Pak, kemarin kan Roy Suryo kan dari polisian sudah ke kejaksaan Jaksel, tapi dari kejaksaan ternyata tidak ditahan. Itu benar tanggapannya, Pak? Itu kewenangan penuh dari kejaksaan. Kewenangan. Kita harus menghargai itu. Yang paling penting kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di persidangan. Dah. Kecewa nggak Pak dengan tidak ditahannya keduanya, Pak? Itu kewenangan penuh dari kejaksaan, ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Matur nuwun Pak. Keren sekali Pak Jokowi udah tiap hari jogging itu. Iya Pak. Iya Pak. Sehat banget Pak Jokowi ya. Siap keliling Indonesia teman-teman. Dan kita akan mendampingi Pak Jokowi nanti. Siapapun yang memberikan tanggapan terhadap situasional ini sah-sah saja. Tapi sesuai dengan konstruksi hukum yang ada. Jangan melakukan tekanan-tekanan dan lain sebagainya. Kalau orang luar pengamat dan lain sebagainya, saya masih bisa maklumi lah. Ya. Tapi kalau sempat seorang purnawirawan Polri, siapapun dia, ya, saya anggap sudah tidak beradab. Saya katakan demikian, seharusnya dia sebagai seorang purnawirawan bagaimanapun mengkritisi daripada junior-juniornya ini haruslah ke dalam. Tidak mempublikasikan keluar segala macam yang dikatakanlah preman, teroris, dan lain sebagainya, tidak masuk di akal. Sudah etika prosedur ditabrak dan sebagainya, teriak-teriak ke muka umum lagi. Ini sangat memalukan seorang purnawirawan kayak gini. Saya harus berani ngomong kayak gitu. Ya. Apa tidak berkaca pada saat dia ngomong gitu sama dengan melempar tai ke mukanya sendiri? Lah gua siapa? Gua kan bekas dari kepolisian sana, purnawirawan. Kenapa ngomong-ngomong keluar pada saat kau dulu bertugas itu udah benar atau tidak? Berkaca diri gitu. Saya terpaksa keras ngomong, kenapa saya sudah sakit hati, tersinggung. Kenapa? Mengkritisi institusi Polri-nya. Bukan lagi kinerjanya. Bahkan yang paling menyedihkan tentang RUU pun dikupas-kupas sama dia. Apa haknya ngupas-ngupas yang sudah disahkan oleh DPR? Itu aja sebenarnya saya sudah sangat geli dan gimana sih manusia kayak gini. Bila penting gak usah pakai lagi purnawirawannya. Wow. Kenapa? Karena sudah betul-betul menjatuhkan harkat, martabat, marwah daripada kepolisian Republik Indonesia. Ini para purnawirawan sudah marah besar semua. Manusia ini kok begini ya? Kok lupa kacang di kulitnya? Saat dia jadi polisi, jadi jenderal gara-gara lahir dari polisi. Kok sekarang kok justru menjelek-jelekkan Polri, kinerja Polri gak benar. Emang kalau pada saat kamu sudah benar kamu? Tolong berkaca lah. Ya. Kita kan tahu semua gitu loh. Jadi jangan sok-sokan, sok suci, sok bersih, segala macam. Kalau memang betul-betul kau seorang purnawirawan yang benar, kritisilah ke dalam. Bila penting kita berantem di dalam. Ya, saya ini dari PP Polri, kebetulan saya ini ketua kelompok ahli Polri. Kalau saat saya mengkritisi ke dalam, saya kritisi aja. Tapi kalau saya cuap-cuap keluar menjatuhkan junior-junior saya, sama dengan melempar tai ke muka saya sendiri. Betul. Kenapa? Ya, saya ini siapa? Kan gitu. Berarti kesalahan junior-junior saya kesalahan saya.
Saya kan seniornya. Berarti saya mengajarkan yang benar. Harusnya berpikir begitu gitu loh. Jangan jatuh-jatuhin Polri ke depan umum. Kalau orang lain silakan saja, karena mereka tidak mengerti isi dalam daripada kepolisian ini, apalagi kinerjanya. Itu kira-kira ya. Kalau masalah intervensi, siapapun saya anggap masa bodoh lah. Walaupun saya tahu gitu loh. Ya. Keren Juga banget. Dr. Tifa cukup bikin heboh karena pihak dari pengacara Roy maupun Dr. Tifa mengatakan harusnya tidak ada penangkapan seperti itu karena kejahatannya bukan yang luar biasa, tidak mengkhawatirkan. Jadi bagaimana kita membaca yang terjadi perkembangan saat ini adalah Dr. Tifa maupun Roy tidak jadi ditahan oleh kejaksaan. Iya, ini jadi anti klimaks ya, Anti karena kalau klimaks. bicara, kalau bicara penangkapan kan berarti ini ada upaya paksa yang memang dari awal dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 89 KUHP ya, Mbak Ilona, Undang-Undang 20 tahun 2025. Tapi dalam proses lanjutannya ternyata ketika tahap 1 kemudian berkas nyatakan lengkap, tinggal nanti menunggu tahap 2 penangguhan penahanan yang memang sudah diatur di dalam pasal 110 Undang-Undang KUHP yang baru itu ternyata diberikan oleh kejaksaan. Dikabulkan. Ini memang menjadi domain masing-masing institusi ya. Masalahnya berarti kan ada pandangan yang berbeda di situ ya. Mungkin penyidik beranggapan bahwa proses di mereka sudah selesai. Sekarang bolanya diberikan kepada penuntut umum dan ini sekali lagi jadi domainnya penuntut umum untuk kemudian apakah memberikan penangguhan penahanan tadi atau tidak. Yang penting syarat formalnya tercukupi ya. Ketika ada jaminan, entah itu bentuknya uang atau barang yang diajukan tidak hanya melalui tersangka atau terdakwa ataupun lewat kuasa hukumnya, tapi juga pihak di luar itu. Di mana ada konsekuensi yuridisnya juga, Mbak Ilona. Ketika terjadi misal katakanlah yang bersangkutan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, atau tadi sudah di prolog juga disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ya, katakanlah melakukan tindak pidana baru misalnya, itu juga bisa dilakukan penahanan, berarti bisa digugurkan. Jaksa bisa melakukan perlawanan terhadap penangguhan penahanan tadi. Yang penting sekarang adalah Bang Roy Suryo dan kawan-kawan, terutama yang dalam ini Mbak Tifa ya, dua orang inilah yang saya katakan yang harus berhati-hati untuk bicara di media, di publik ya, karena sekarang itu menjadi catatan dari penilaian jaksa. Karena tadi kan ini kan akan dibuat menjadi lebih smooth, apalagi ini tinggal selangkah lagi untuk masuk ke pengadilan sebenarnya. Saya rasa tidak ada halangan memang untuk kemudian proses ini berjalan. Tadi juga sudah disampaikan oleh tim kuasa hukumnya Bang Roy Suryo dan Mbak Tifa ya, bahwa ini akan kemudian dihadapi di proses persidangan. Kita tinggal menunggu pembuktiannya, karena bicara tentang pasal-pasal yang dipasang kemarin memang menarik ya, pasal 310, 311, kalau saya nggak salah ya, ada undang-undang ITE juga. Ini kan bicara tentang melihat bagaimana fitnah itu bisa terjadi dalam kasus ini, apakah memenuhi unsur delik dalam pencemaran nama baik terkait dengan dugaan ijazah palsunya. Apakah benar Bang Roy Suryo sebenarnya tahu itu asli tapi mengatakan tidak asli. Karena itu yang akan dinilai mungkin ya dalam konteks pencemaran nama baiknya. Sedangkan fitnah itu kan lebih kepada konteks yang disampaikan tidak benar. Sedangkan kalau pencemaran nama baik tadi bisa saja benar atau tidak benar tapi merendahkan martabat seseorang. Nah ini menurut saya jadi pandangan yang akan menjadi fokus dalam pembuktian di persidangan. Tadi harapannya dalam 1-2 minggu ini proses bisa berjalan. Karena penangguhan penahanan itu kan tidak berarti kemudian menghentikan perkaranya. Kira-kira itu tanggapan dari saya, Mbak Ilona. Oke, Wow, ternyata kejaksaan bisa kembali menggiring mereka ke dalam penjara kalau mereka masih berkoar-koar di media sosial, di podcast, di televisi. Dan memang itu yang selalu mereka lakukan selama ini, teman-teman. Emang congor orang ini susah untuk diatur gitu ya kan? Aduh. Bang Kojenudin, apakah karena ada juga yang membandingkan kasus dengan Sylvester, apakah itu juga tadi disampaikan kepada kejaksaan sehingga akhirnya dilakukan penangguhan penahanan terhadap Roy dan juga Dr. Tifa? Nanti dijawab, kami segera kembali saudara, tetap di Sapa Indonesia Malam. Ini pun nggak jelas. Kenapa tidak jelas? Kalau dibangtarkan, mereka sudah ditahan dulu, lantas sakit. Itu namanya dibangtarkan atau ditangguhkan. Kalau tidak ditahan, pengertian kedua, berarti mereka belum sempat masuk tahanan, tapi sudah pakai rompi. Nah ini problem nih kan? Ini yang membuat masyarakat. Oleh sebab itu malam ini saya selaku kuasa hukum Rismon Hasyurwan Syarifar dan rekanku Andi Aswan yang sangat giat dalam hal ini. Bukan kita sok mencampuri, tapi setidaknya saya masih berkaitan dengan perkara ini. Karena bagaimanapun, Rismon Hasyurwan Syarifar
terkait dengan perkara ini tadinya, tapi dia mengambil jalan tersendiri dengan restoratif justice. Oke, kita kembali ke peristiwa hari ini. Saya lihat euforia mereka berlebihan. Oke. If compare, jika dibandingkan dengan Rismond dapat SP3, kita nggak ada ngomong apa-apa di TV. Ya. Kita tidak ada podcast, kita tidak apa-apa. Oleh sebab itu, kenapa? Karena kita hargai siapa yang kita hormati saat ini, terus terang Pak Joko Widodo. Jadi semua gerakan kita ini, relawan Bung Andi Aswan ini, tentu itu yang dihormati. Oleh sebab itu, perkataan, sikap, atau perbuatan pun kita pun harus jaga. Nah, tapi mereka hari ini, begitu keluar udah kayak seperti pemenang Piala Dunia gitu loh. Euforia, bebas. Saya tanya, siapa yang bebas? Ini baru starting. Bahkan wasit masih pegang bola belum meletakkan di tanah. Begitu nanti sampai di pengadilan, baru bola itu diletakkan di tanah. Mau tendang kemana, gocek kemana, segala macam. Ujungnya nanti skornya berapa. Itu logika hukumnya. Jadi saya mau diluruskan ya. Tidak ada bebas hari ini. Tidak ada istilah bebas hari ini ya. Istilah bebas itu nanti kalau hakim sudah membacakan vonis, apakah dia itu apakah itu lepas atau disebut dengan onslah, lepas dari segala tuntutan, atau prisprah, bebas dari hukuman. Baru itu namanya masuk kata-kata bebas atau lepas itu, rekan Wandi. Jadi kalau sekarang mereka katakan bebas, barangkali tidak mengerti hukum, atau euforia, atau glorifikasi, sehingga menyesatkan kembali masyarakat. Seolah masyarakat sekarang bahwa Roy dan Tiba itu bebas sekarang, bayangkan. Luar biasa. Lepas gitu. Itu kan sangat berbahaya. Berbahaya. Padahal belum masuk ke entry aja belum masuk ke persidangan gitu. Iya. Ya. Nah, oke, kita uraikan. Ya. Pada 2 hari yang lalu, Polda Metro Jaya kan katakanlah menangkap dan menahan mereka. Asumsi saya seperti itu ya. Karena sudah pakai baju oranye. Ya. Seharusnya hari ini tetap ditahan. Tapi tiba-tiba udah terbaring di rumah sakit. Saya dengar ini protes juga nih. Aku dengar dari informasi VIP juga ya. Masuk dia di VIP. Silakan rekan Andi. Mereka nih tertawa-tertawa kelihatannya, ya. Dan juga selalu mengatakan bahwa ini presiden terlibat karena dia mengatakan itu kan ya. Terima kasih kepada presiden. Gitu. Apa hubungannya? Apa hubungan untuk itu ya? Jadi seolah-olah mereka ini menggeret bahwa mereka ini ditangguhkan atas permintaan presiden. Ini luar biasa sekali pembohongan kepada publik untuk itu gitu. Lanjut. Oke, jadi oleh sebab itu penting sekali ya penjelasan ke masyarakat. Jadi nanti kalau orang yang awam terhadap hukum ada kata bahwa Roy Suryo dan Tifa hari ini bebas, itu pengertiannya sangat tidak sesuai, bahkan berlawanan dengan proses due of law yang ada sekarang dilaksanakan mulai dari Polda, Kejaksaan, dan sebentar lagi ke persidangan. Perkiraan saya, dari awal saya katakan, seandainya kita mundur ke belakang, penyidik itu Polda Metro Jaya punya hak penahanan 20-40 hari, 2 bulan. Tapi mereka mungkin tidak pakai itu. Otomatis dengan cara mereka langsung limpahkan ke kejaksaan. Bisa saja, ini analisa ya, analisa hukum based on KUHAP. Bisa juga kejaksaan tidak mau ambil resiko. Oleh sebab itu tadinya mereka terima, kan hari ini penyerahan kejaksaan nih. Ya, hari ini pagi ini. Ya, hari ini kan penyerahan itu namanya tahap 2. Pakai rompi lengkap diserahkan kejaksaan, ternyata kejaksaan tidak melanjutkan penahanannya, ceritanya kan gitu kan. Itulah diartikan oleh mereka dengan bebas. Jangan lupa, bisa juga besok atau lusa atau seminggu ke depan paling lama lah sudah dilimpahkan ke pengadilan. Ya. Lantas bersih kejaksaan, tinggal pengadilan sekarang. Itu harus open, harus terbuka. Saya yakin persidangannya pun nanti terbuka. Seperti kasus-kasus yang dulu pernah juga dialami, bukan dialami ya, kayak kasus Vina kayak. Vina, Jessica lah ya, Jessica ya. Yang ini berapa? Bukan atau bukan ya, kita bersyukur. Artinya kalau ini campur tangan presiden, berarti ini adalah potret bangsa ini ketika kita melakukan tindak pidana tindak pidana dengan cara menghina, melecehkan seseorang. Saya rasa masyarakat Indonesia tidak perlu meragukan lagi ya
bahwa Oke. ini akan jadi pembebasan murni nantinya gitu. Oke, kalau gitu saya tanya ke Bang Ahmad dulu. Sebenarnya apa yang tadi terjadi di Kejari? Apakah ini penangguhan penahanan atau kebebasan? Seperti yang tadi dipertanyakan Bang Ade. Ya, yang pertama saya merasakan sensasi dejavu pada saat status tersangka di Polda Metro Jaya dan tidak dilakukan penahanan. Dan sensasi itu hari ini berulang ketika pelimpahan tahap 2 di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan juga tidak dilakukan penahanan dan statusnya adalah penangguhan penahanan. Tentu saja sebagai orang yang beriman kita bersyukur terhadap hal yang kita terima dari Allah SWT, karena kita tidak mungkin bisa bersyukur untuk hal yang besar kalau hal yang kecil saja tidak bisa kita syukuri. Dan bagi kami memang ini adalah suatu hal yang sangat besar, syukur yang luar biasa, karena sejak awal klien kami seperti ditarget ya, dilakukan penangkapan oleh Polda. Kami merasa ini akan berujung pada penahanan, tapi Allah SWT berikan pertolongan. Ternyata represi penggunaan wewenang secara sewenang-wenang oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya yang melakukan penangkapan ternyata tidak direpetisi, dan hari ini kita melihat bahwa Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menggunakan wewenangnya sesuai dengan undang-undang, sehingga memang tidak ada alasan objektif untuk melakukan penahanan dan dilakukan penangguhan. Dan memang syukur kami yang lain adalah pada saat tahap 2 kami mendapatkan informasi dari jaksa bahwa ini khusus laporan dari saudara Joko Widodo. Kita tahu bahwa dalam kasus ini ada beberapa laporan yang dijadikan satu. Ada Lecumanan, ada Maret Samuel Sulken, dan juga Andi Kurniawan. Dan melalui tahap 2 ini kami tahu bahwa laporan-laporan yang lainnya itu digugurkan. Jadi memang laporan-laporan lainnya itu tidak relevan karena delik fitnah dan pencemaran itu hanya bisa dilakukan pelapornya adalah orang yang merasa dirugikan. Dan memang kami sudah berulang menyampaikan Andi Kurniawan, ya, Lecumanan, dan Maret Samuel Sulken itu tidak ada relevansinya dengan kasus ini karena tidak pernah melecehkan ijazah Lecumanan, ijazah Maret Samuel Sulken, atau ijazah Andi Kurniawan. Dan dengan demikian ada dua kemenangan ya yang patut kita syukuri. Yang pertama penangguhan penahanannya itu sendiri. Yang kedua kami bisa fokus bertarung melawan saudara Joko Widodo, dan untuk perang terbuka secara hukum itu kami hanya perlu berfokus kepada saudara Joko Widodo karena laporan 3 pelapor lainnya sudah digugurkan. Dan perlu kami sampaikan bahwa tadi adalah penangguhan penahanan, dan memang syukur yang kami lakukan begitu euforia karena kami sangat bersyukur kepada Allah tentang penangguhan ini. Dan juga sudah diinformasikan oleh jaksa penuntut umum, nantinya ini persidangan akan dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang sebelumnya kami kira akan dilakukan di Jakarta Selatan. Dan karena itu kami sudah menyiapkan diri untuk bertarung secara terbuka dengan saudara Joko Widodo, yang itu pertarungan murni dengan saudara Joko Widodo, tidak melibatkan relawan-relawan atau pihak-pihak yang merasa punya kepentingan karena sudah digugurkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, karena memang tidak punya relevansi, tidak ada legal standing, tidak ada urgensi dalam perkara ini, karena perkara ini adalah perkara delik fitnah dan pencemaran yang memang mereka nggak ada menunjukkan batang hidungnya. Cari data pun nggak ada, mengeluarkan duit, ya nggak ada. Mereka hanya ngonten, apalagi Refli Harun ngonten, itu loh. Baca berita terus nanti nelpon saya, jadilah 100.000 views by phone aja itu. Saya datang ke rumahnya, ya jangan dituduh saya dibayar ya, nggak ada 0 rupiah saya sana, ya 0 rupiah saya tidak pernah dibayar oleh Refli Harun untuk podcast. Mungkin ada berapa kali saya, ada 10 kali mungkin lebih. Nggak pernah saya dibayar, itu cuma dikasih kopi aja. Gitu loh. Jadi jangan dia merasa berutang budi bahwa dibayar ya. Nggak pernah saya dibayar. Bohong itu. Kalau dikatakan saya dibayar. Bahkan kadang-kadang demi konten di lapangan telepon. Udah merasa hebat dia. Itu loh. Nggak pernah cari data. Nggak pernah terjun ke lapangan bagaimana carinya. Susahnya cari data. Tiba-tiba sekarang Pak Kasmujo disebut-sebut bukan merupakan dosen penguji, dosen pembimbing skripsi maupun pembimbing akademik. Cuma nyebutin aja. Yang cari data siapa? Rismon. Langsung dijadikan data mereka. Disebutkan di televisi oleh Rosuryo. Rosuryo mana? Dia nggak pernah cari data. Satu-satunya data yang dia bilang primary evidence. Ya, dia foto itu skripsi dari Pak Jokowi pada 15 April 2025 di ruang 109 Fakultas Kehutanan UGM. Ya itu pun
Apa dia dapatkan itu? Karena inisiasi dari tim TPUA yang digawangi oleh Bang Egy Sujana. Iya. Sebelumnya saya 15 atau 14 ya, Maret. 14 Maret 2025 saya sendiri datang ke perpustakaan. Brosur dapatnya primary evidence itu berkat korespondensi ya, kegiatan silaturahmi tim TPUA yang digawangi oleh Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Sisanya nggak ada dia. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan sepertinya kalau kita dengarkan penjelasan dari Bapak Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang, para purnawirawan Polri ini sudah sangat geram, sudah sangat jengkel terhadap Ugro Seno yang selalu mengkritisi Polda Metro Jaya ataupun institusi Polri secara keseluruhan di media sosial, di video, di YouTube, dan dimanapun itu. Dan mungkin dia melakukan itu hanya karena dia membela dan mendukung Roy Suryo. Ini kan konyol. Sampai-sampai tadi katanya RUU Polri pun dikritik. Ya kalau mau kritik RUU Polri, coba ajukan ke Judicial Review Mahkamah Konstitusi. Gugat pasal-pasal yang mungkin menurut Bapak itu tidak pantas atau tidak baik. Itu yang harusnya Bapak lakukan, bukan cuap-cuap di media sosial. Bukan, Pak. Dan tadi Pak Riki sampai mengatakan, ya nggak usah pakai gelar-gelar purnawirawannya. Waduh. Saya jadi ingat curhatan Ugro Seno ketika dia di Polda Metro yang katanya para penyidik ini sudah tidak menganggap Ugro Seno sebagai mantan Wakapolri. Waduh, kasihan sekali loh. Hanya karena membela Roy Suryo dia merendahkan harkat martabatnya sendiri, teman-teman. Ini kan konyol. Ditambah lagi informasi yang saya dapatkan dari sumber yang mungkin anonimus, ya kan, anonim, nggak diketahui siapa, teman-teman. Saya dihubungi oleh dia, dikirimin chat bahwa katanya Ugro Seno itu kemarin waktu di RS Polri sempat diusir oleh petugas. Ini kan sangat-sangat memalukan sebagai seorang yang bergelar jenderal. Kalau nggak salah, kalau Wakapolri itu Komjen, ya kan. Dia mantan Wakapolri Purnawirawan, ya walaupun nggak lama ya kan jadi Wakapolri, tapi tingkah laku dan kelakuannya sekarang, waduh, tidak banget teman-teman, tidak banget gitu. Di mana wibawanya? Hampir setiap hari dia ikut Roy Suryo, hampir setiap hari dia melontarkan statement-statement yang sangat menguntungkan Roy Suryo. Ya walaupun itu kita nggak tahu benar apa salah gitu ya kan. Bahkan Ugro Seno pernah mengikuti gaya ataupun cara ciri khas Roy Suryo, yakni buka kemeja, menunjukkan gambar dalam kaos. Ini kan konyol, teman-teman. Gimana perasaan para purnawirawan dan mantan anak buahnya dulu? Dan tadi pakar hukum pidana itu sudah menjelaskan kalau Roy Suryo ini masih cuap-cuap, keluar-keluar, congornya belum tertib, ya mungkin bisa saja kejaksaan melakukan ataupun mengambil tindakan yang tegas kepada Roy Suryo dan juga Tifa dan memasukkan mereka ke dalam bui. Ya kita lihat sajalah beberapa hari ke depan. Dan tadi komentar Pak Jokowi sangat keren banget. Sepertinya beliau tidak terbebani ya. Target beliau sebenarnya ya hanya ingin ke pengadilan dan menunjukkan ijazahnya kepada publik dan diuji apakah itu asli atau palsu sesuai dengan apa yang dikatakan Roy Suryo selama ini, serta diuji dengan bukti-bukti yang ada dari UGM. Ini penting, teman-teman. Bahkan kalau saya nggak salah ingat ya, Pak Jokowi melalui kuasa hukumnya yakni Bung Rifai sempat mengatakan kalau Pak Jokowi bahkan meminta agar Roy Suryo dan juga Tifa serta para tersangka lainnya itu dihukum jangan berat-berat. Bisa gitu loh. Ini luar biasa, teman-teman. Dan ya saya nggak tahu ya bagaimana perasaan Roy Suryo sekarang. Apakah masih deg-degan? Karena ya dia merasa sudah menang, merasa sudah bebas, merasa di atas angin. Tapi tunggu, kasus ini belum masuk pengadilan, Roy. Nanti kalau divonis 12 tahun selesai kok. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.